Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun saja Anda berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di program live interaktif fikih ibadah yang diasuh oleh Ustadz kita Anas Burhanuddin hafizahullahu taala. Salam dan salam semoga selalu dicurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikut yang setia hingga hari kiamat kelak nanti. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita informasikan juga bahwasanya acara live interaktif ini juga dirilai oleh radio anggota TVC, di antaranya Radio Tuah FM Riau, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, berikutnya Radio MD FM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Solo. Dan bagi pemirsa yang ingin berpartisipasi, bertanya langsung berkaitan dengan fikih ibadah, bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Dan sebelum kita memasuki sesi tanya jawab atau pertanyaan telah masuk, Ustadz menjawab pertanyaan. Alhamdulillah telah hadir bersama kita di studio Fatwa TV Jember ini pemateri kita Ustadz Anas Burhanuddin hafizahullahu taala, yang merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah kabar baik, dan semoga antum serta para pemirsa dan pendengar kita juga selalu baik-baik. Allahumma amin. Baik Ustadz, seperti biasa di pembukaan ini kita minta berupa nasihat untuk kita semua. Tafadhol Ustadz. Ya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa saat ini kita sudah berada di akhir bulan Dzulqa'dah, dan sebentar lagi kita akan menyambut masuknya bulan Dzulhijjah. Dan bulan Dzulhijjah adalah salah satu musim ibadah yang agung, khususnya 10 pertama darinya. Ya, 10 pertama bulan Dzulhijjah adalah sebuah musim ibadah yang agung. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutnya sebagai rangkaian hari terbaik sepanjang tahun. Dan setelah kita melewati musim ibadah sebelumnya, yaitu bulan Ramadan, dan kita berdoa semoga Allah menerima amal soleh kita pada musim ibadah yang lalu, sekarang kita bersiap untuk menyambut musim ibadah yang baru. Dan begitulah teladan Rasulullah SAW. Kita tidak dituntut untuk terus kencang beribadah sepanjang tahun, karena kalau demikian barangkali itu sangat berat dan kita tidak akan mampu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan musim-musim ibadah, di mana kalau musim ini tiba kita dituntut untuk mengencangkan ibadah kita. Dan kalau musim ibadah itu lewat, kita boleh untuk mengendorkannya. Meskipun tentunya tetap menjalankan ibadah-ibadah paling tidak yang wajib, atau juga mengamalkan yang sunnah-sunnah, tapi intensitasnya tidak sama dengan intensitas ibadah kita di musim-musim ibadah. Setelah kita meninggalkan bulan Ramadan, kita agak santai, kita masih menjalankan ibadah-ibadah yang wajib, juga berusaha mengerjakan yang sunnah-sunnah, meskipun barangkali intensitasnya tidak sama dengan yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin. Nah, sekarang musim ibadah baru telah menunggu kita, maka ini waktunya kita untuk bersiap kembali, bersiap mengencangkan ibadah kita pada hari-hari yang hanya 10 hari itu. Dan itulah teladan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, tanpa terasa kita sudah berada di akhir bulan Dzulqa'dah. Ya, berarti kira-kira 1 pekan lagi kita sudah memasuki awal bulan Dzulhijjah, yang merupakan salah satu musim ibadah yang paling agung sepanjang tahun,
Walhamdulillah. Masya Allah. Apakah benar Ustaz, saya pernah dengar kalau malam-malam yang terbaik itu 10 terakhir Ramadan, namun kalau hari-hari yang terbaik 10 awal Zulhijjah ini. Iya, itu disampaikan oleh beberapa ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berdasarkan berbagai dalil ya yang berbicara tentang keutamaan dua rangkaian hari yang agung ini, antara rangkaian 10 malam bulan Ramadan yang merupakan puncak ibadah. Di sana ada Lailatul Qadar ya, kemudian Nabi Muhammad SAW ya, menjadikan itu sebagai puncak ibadah beliau di bulan Ramadan. Ya, ditambah juga hadis-hadis tentang keutamaan bulan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihi khairun wa ahabbu ila Allah min hadhil 'ashr. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal soleh pada 10 hari ini. Maksud beliau adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah? Beliau mengatakan, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji bi syai'. Kecuali kalau ada seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan tempur, nah, kemudian dia tidak pulang dengan sedikit pun dari apa yang dia bawa itu, jadi nyawanya lepas, hartanya kandas semuanya, baru yang seperti itu lebih baik daripada amal soleh pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Nah, kemudian beliau menyimpulkan bahwasanya rangkaian hari terbaik sepanjang tahun adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sedangkan keutamaan-keutamaan yang berbicara tentang akhir bulan Ramadan, maka itu beliau bawa kepada keutamaan 10 terakhir pada malam-malamnya, pada rangkaian 10 malam terakhir bulan Ramadan ya. Karena kalau kita melihat, memang disitulah Nabi Muhammad SAW mengisi ya. Jadi beliau mengisi dengan yang diisi dengan ibadah itu adalah malam harinya. Sampai beliau hidupkan, beliau tidak tidur sepanjang malam ya. Sementara pada siang atau pagi harinya itu dipakai untuk istirahat. Jadi yang utama yang dijaga oleh beliau adalah malam-malamnya. Maka untuk mengumpulkan antara hadis-hadis ini, beliau mengatakan seperti itu. Jadi rangkaian malam terbaik sepanjang tahun adalah 10 terakhir bulan Ramadan, dan rangkaian hari terbaik sepanjang tahun adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Allahu a'lam. Ya. Masya Allah, jazakumullah khairan atas nasihatnya di pembukaan ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, kembali kita mengajak pemirsa yang ingin berinteraktif, bertanya langsung berkaitan dengan fikih ibadah, bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Baik Ustaz, sudah ada pertanyaan telah masuk di meja redaksi Fatwa TV. Ada dari Ummu Ammar ya Ustaz di Yogyakarta. Ustaz, anak saya 3 laki-laki semua, belum di akikoh. Kan seorang posisinya sudah besar-besar, posisi bapaknya sudah meninggal. Terus saya mampu untuk melaksanakan ibadah kurban. Apa yang harus saya lakukan sebagai orang tua, Ustaz? Aqiqah adalah sebuah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan sebagian besar ulama berpendapat bahwasanya itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditegaskan. Jadi sebisa mungkin kita berusaha untuk mengakikahkan anak-anak kita, dan perintah ini diberikan kepada para orang tua. Mengakikahkan anak-anak itu diperintahkan kepada orang tua. Waktunya yang terbaik adalah pada hari ke-7 kelahiran. Namun kalau pada waktu itu kita tidak mampu dan kemudian kita baru mampu untuk melakukannya ketika anak-anak sudah besar, maka kita tetap dianjurkan untuk melakukannya. Sebelum, kalau seandainya ketika besar pun orang tuanya tidak mampu, maka mereka juga disunahkan untuk mengakikahi diri mereka sendiri, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang dihukumi hasan oleh para ulama hadis. Jadi hadis mengakikahi diri sendiri ketika orang tua kita tidak mengakikahi kita, itu hadisnya hasan.
Dan juga hal tersebut dicontohkan oleh beberapa salaf, ya, beberapa tabi'in juga melakukan itu. Tapi yang menjadi landasan utama kita adalah hadis yang dihasankan oleh para ulama itu, di mana disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengakikoi diri beliau sendiri. Namun sebelum ke tingkat itu, kalau seandainya orang tuanya mampu untuk mengakikoi anak-anaknya ketika mereka sudah besar, maka mereka tetap dianjurkan untuk melakukan akikoh itu, meskipun waktu terbaiknya sudah lewat, karena tanggal 7 itu adalah juga sunnah, ya. Jadi maksimal hukumnya sunnah. Kalau tidak dilakukan di hari ke-7 juga nggak apa-apa. Nah, maka jadi orang tua yang kemudian mampu ketika anak-anaknya sudah besar, maka mereka tetap disunnahkan untuk melakukan akikoh untuk anak-anak mereka. Tapi tadi di sini masalah kurban, Ustaz. Di hadapan kita sekarang kurban. Bagaimana? Sekarang ada kurban. Ya, tentunya kalau kita bisa melakukan kedua-duanya, ya, kurban kita lakukan, kemudian itu tadi 3 anak laki-laki, tiga anak laki-laki berarti sunnah akikoh mereka adalah 6 ekor kambing. Kalau itu mampu kita lakukan, maka itu yang terbaik. Tapi kalau kita tidak bisa menggabungkannya saat ini, dan untuk saat ini kita mampunya hanya 1 ekor kambing saja untuk kurban, maka sebaiknya dimulai dengan kurban dulu. Dengan kurban dulu. Kenapa? Karena keduanya sama-sama sunnah muakkadah, sama-sama ditegaskan. Namun kurban ini memiliki keistimewaan waktunya terbatas, waktunya khusus, ya. Waktunya khusus, dan untuk saat ini yang dekat, ya, kalau memang seandainya kita tidak bisa mengumpulkan uang sebanyak itu hingga waktu penyembelihan nanti di tanggal 10 Dzulhijjah, maka kurban didahulukan karena dia waktunya khusus. Sedangkan akikah itu seperti yang sudah kami jelaskan tadi, waktunya longgar. Ya, waktunya longgar, ya. Sekarang juga bisa, nanti setelah kurban juga masih bisa. Jadi agar kita bisa mengumpulkan 2 ibadah yang agung ini, 2 sunnah Nabi Muhammad SAW yang sama-sama dihukumi sebagai sunnah muakkadah oleh para ulama, maka kita mendahulukan yang waktunya khusus, dan kalau lewat tidak bisa dilakukan lagi, yaitu kurban. Tapi kalau mengumpulnya nggak bisa, Ustaz, ya? Misalkan kurban juga satu niat gitu, Ustaz. Diniatkan enggak, karena 2 ibadah ini memiliki tujuan masing-masing. Memiliki tujuan masing-masing, maka keduanya tidak bisa digabungkan dalam satu niat. Allahu a'lam. Terima kasih, jazakallah khair, Ustaz. Jawaban dan penjelasannya semoga bisa dipahami. Dan kembali kita mengajak pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio rahimakumullah, ingin bertanya langsung bisa menghubungi di nomor 0331544687. Kita bacakan soal berikutnya, Ustaz. Ya. Dari saudara Riki di Kalimantan Barat, Ustaz, apakah ketika seseorang laki-laki ingin mandi junub dan di kuku tangan atau kuku kaki atau keduanya terdapat sedikit kotoran yang berada di dalam kuku itu, baik tanah, pasir atau yang lainnya, apakah harus dibersihkan, Ustadz? Jika tidak, apakah mandi junubnya sah? Iya, pasir atau tanah, ya, pasir atau tanah yang menempel di badan kita ini tentunya bukan najis, ya, karena pasir itu pada asalnya suci. Kemudian debu atau tanah juga pada asalnya suci, bahkan dia mensucikan. Jadi tanah itu punya sifat mensucikan, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tuhura." Dan tanah dijadikan untukku sebagai masjid, sebagai tempat sholat. Jadi kita bisa sholat dimanapun, meskipun di atas tanah, ya. Meskipun di atas tanah, nggak ada masalah. Juga sebagai alat untuk bersuci. Jadi dalam agama kita, tanah atau debu bisa dipakai untuk bersuci, bisa juga dipakai untuk sholat, sebagai alat sholat. Ini keistimewaan tanah, ya. Makanya dalam pencucian bejana yang kena air liur anjing, ya, disebutkan di sana, ulahunna bit-turab, disuruh 7 kali, ya, disuruh 7 kali. Salah satunya dengan kita mencuci 7 kali, salah satunya dengan debu dicampuri dengan tanah, dan dalam sebuah riwayat disebutkan wa'afiruhu tsaminata bit-turab, dan campurkanlah yang ke-8 dengan
dengan tanah. Nah di sini orang pada bingung ini sebenarnya 7 atau 8 gitu, 7 atau 8. Jadi ada di sebagian redaksi hadis disebutkan 7 kali. Nah, ada satu redaksi yang menyebutkan yang ke-8. Nah, terus orang kadang-kadang bingung kalau melihat berarti 7 apa 8 gitu. Nah, yang benar adalah itu cukup 7 saja. Dan salah satunya dicampur dengan tanah. Namun karena tanah ini sendiri adalah zat yang mensucikan, ya, yang bisa dipakai untuk bersuci sebagaimana air. Nah, maka 7 cucian dengan air ditambah 1 dengan tanah itu seolah-olah yang 1 ini tersendiri dia. Jadi dihitung 8 juga. Jadi sebenarnya 7 kali nyuci, tapi karena yang 1 ada tanahnya, maka kita seolah-olah bersuci sebanyak 8 kali. Nah, sampai seperti itu. Nabi Muhammad SAW menghitungnya sebagai cucian yang ke-8. Dalam sebagian riwayat hadis disebutkan seperti itu, ya. Maka ketika ada tanah atau pasir yang menempel di badan kita, itu bukan najis. Jadi pada dasarnya ini enggak masalah. Ini tidak membatalkan sholat kita. Kita bisa sholat dalam keadaan seperti itu. Tapi masalahnya adalah apakah tanah dan pasir itu menutupi sampainya air ke kulit apa enggak? Ini yang menjadi pembahasan kita. Jadi orang kadang melihat itu sebagai kotor dan tidak bisa membedakan antara kotor dengan najis. Ya mungkin itu kotor, kelihatan kotor di kuku kita, tapi itu bukan najis. Jadi pembahasan najis beres. Sekarang pembahasan yang kedua, ini yang lebih penting adalah apakah tanah itu, apakah pasir itu menghalangi sampainya air ke badan kita apa enggak? Nah itu yang menjadi pembahasan. Kalau seandainya tanah atau pasir itu menghalangi sampainya air yang kita pakai untuk mandi ke kulit kita, maka itu harus disingkirkan, harus dihilangkan. Dan bisa jadi tanah yang tebal bisa menghalangi sampainya air ke kulit kita, ya. Namun kalau hanya tanah yang tipis, yang sedikit, yang mungkin menempel di kuku kita, ya maka itu insya Allah ya tidak sampai menghalangi sampainya air ke badan kita, ya. Maka kalau kita membersihkannya itu lebih baik, lebih selamat, lebih yakin. Tapi kalau kita tidak membersihkannya atau kesulitan untuk membersihkannya, maka itu insya Allah tidak menghalangi sampainya air ke badan kita. Ya berbeda dengan cat misalnya. Kalau cat itu para ulama menjelaskan ini tebal, memiliki ketebalan yang sudah ditembus oleh air. Adapun kalau seandainya menghalangi pun dia air masih bisa tembus, bisa merembes ke pasir atau ke tanah itu sehingga akhirnya dia tetap sampai ke kulit kita gitu. Jadi sebenarnya dia tidak menghalangi sampainya air ke kulit kita. Jadi itu tidak masalah insyaallah dan tidak menghalangi sahnya mandi wajib yang kita lakukan insyaallah. Cukup Ustaz ya. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya, semoga bisa dipahami oleh yang bertanya. Baik, beralih kita pertanyaan berikutnya Ustaz. Ada dari Bapak Tono di Jawa Barat. Ustaz, bolehkah kita berkurban diniatkan juga untuk amal jariah atau kelangsungan operasional pondok pesantren? Hasil penjualan hewan kurban tersebut dimanfaatkan untuk operasional pondok tersebut. Bagaimana Ustaz? Ya tentunya kurban itu nggak boleh dijual. Kalau kurban itu dimanfaatkan, kita bisa makan, bisa bagi ya. Tapi mungkin bukan ini yang dimaksud. Yang dimaksud adalah barangkali kita membeli dari pesantren atau dari lembaga tersebut, di mana kemudian lembaga itu mengambil keuntungan dari penjualannya. Mungkin maksudnya seperti ini ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwasanya menjual kurban, menjual daging kurban, bahkan menjual kulitnya itu tidak boleh. Tidak boleh. Nggak boleh. Jadi apa yang sudah kita niatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala maka itu harus dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Bisa kita makan, bisa kita bagikan kepada orang-orang miskin, ya. Kita tidak boleh menjualnya. Bahkan dalam hadis kita dilarang untuk membayar jagal dengan kulitnya misalnya, atau menjadikan sebagian bagian daging kurban ini sebagai upah untuk penjagalan atau pengulitan misalnya, itu nggak boleh. Tapi barangkali yang dimaksud adalah kita membeli dari sebuah pesantren. Jadi pesantren ini menjual kambing, kemudian juga melayani untuk menyembelih. Nah, di sini ada pembahasan yang lain yang harus kita perhatikan.
Jadi tentunya ketika kita berniat untuk misalnya kita dihadapkan pada dua pilihan. Saya bisa membeli di orang biasa, bahkan mungkin membeli di orang non-muslim, ya. Nah, kemudian saya juga bisa membeli di lapak atau di peternakan yang dimiliki oleh sebuah pesantren. Misalnya seperti ini, ya. Maka ketika saya memilih untuk membeli di sebuah lembaga pendidikan Islam atau di sebuah pesantren dengan niat agar keuntungannya bisa dipakai untuk pengembangan pesantren tersebut, padahal bisa saja saya membelinya kepada orang biasa atau membelinya kepada orang non muslim yang mereka tidak punya orientasi dakwah. Ya paling keuntungan masuk ke kantong pribadi mereka saja misalnya. Kemudian saya mengatakan lebih baik saya membeli di sana dengan niat untuk membantu pesantren tersebut agar bisa mendapatkan keuntungan. Nah, kemudian mereka bisa mengembangkan pesantren dari keuntungan itu, maka kita mendapatkan pahala. Kita mendapatkan pahala Dari niat tadi kita. dari niat itu, dari niat kita membantu. Karena tentunya akhirnya kita sudah berbuat ihsan. Jadi bisnis ya, kita jual beli itu jual beli, tapi itu yang membedakan tadi. Kita bisa memilih di tempat lain, tapi kenapa kita memilih di situ? Nah, disitulah niat seorang muslim itu mendapatkan pahala gitu. Ini pembahasan yang pertama. Jadi kalau modelnya seperti ini, nggak ada masalah. Kita membeli dari sebuah pesantren, kemudian kita sembelih sendiri, atau kemudian misalnya kita wakilkan ustadz di situ atau pesantren tersebut untuk menyembelihnya, membagikannya kepada santri-santri mereka misalnya, itu boleh. Tapi juga pertanyaan ini punya kemungkinan yang lain. Yaitu apa kita ikut korban di sebuah pesantren, kita mendaftar di situ, menitipkan uang kita di situ dengan niat korban. Nah, tapi kemudian oleh si pengelola diberikan dari tokonya sendiri. Jadi pesantren punya usaha sampingan misalnya penjualan kambing kurban gitu. Nah, ini pembahasan yang lain. Apakah seseorang yang diamanati untuk menyembelih kurban diwakilkan untuk menyembelihkan kurban tersebut dengan uang di tangan, kemudian boleh nggak dia sekarang di pesantren, di kecamatan pesantren ini, boleh nggak pesantren ini atau ustadz ini akhirnya membelikan kambing dari perusahaannya sendiri? Bisa dipahami ya perbedaannya ya gitu. Jadi yang menjual bukan kalau yang membeli adalah si pekurban sendiri, beres sudah gitu. Tapi sekarang ini dia nitipkan uang kepada seorang ustadz. Kemudian ustadz ini dia bisa membeli dari toko A, tapi dia juga bisa membeli dari tokonya sendiri. Nah, ini adalah pembahasan lain. Nah, kalau dia membeli dari tokonya sendiri, ini menurut sebagian mazhab nggak boleh. Nggak boleh. Ya, termasuk mazhab Syafi'i mengatakan nggak boleh. Kenapa? Karena dia muttaham, dia tertuduh. Kenapa? Karena dia sedang mengelola uang umat, mengelola orang lain. Nah, maka dia tidak boleh untuk mencari keuntungan dari uang yang sedang dia kelola ini. Karena yang amanatnya Anda disuruh untuk menyembelih saja gitu. Dan ketika Anda membeli dari toko Anda sendiri, berarti itu ada pamrih ya, ada pamrih. Dan dia sifatnya muttaham. Makanya ini perlu diperhatikan untuk kita yang memegang amanah ya, memegang uang umat. Itu sebagian mazhab mengatakan tidak boleh kita membelanjakannya dari toko kita sendiri. Kenapa? Jawabannya karena muttaham. Muttaham itu artinya mereka tertuduh. Maka lebih selamatnya kita belanjakan dari toko orang lain agar kita tidak dituduh macam-macam ya, menguruk keuntungan sendiri, memanfaatkan uang orang untuk kepentingan kantong kita sendiri dan lain sebagainya ya. Meskipun ini bukan sesuatu yang disepakati dan sebagian ulama membolehkan hal seperti itu ya. Kata mereka sah-sah saja. Apa bedanya saya membeli di A dengan di B? Tapi yang membolehkan tentunya ini harus memenuhi syarat bahwasanya toko yang dia miliki itu memberikan barang dengan kualitas yang baik, bahkan juga dengan harga yang baik. Kalau harganya beda, nggak boleh kita membeli di toko kita sendiri. Kita harus membeli di toko lain, karena di sini kita sedang mengelola uang umat, kita diamanati untuk mengelola uang orang lain, maka kita harus mendasari setiap sikap kita, setiap keputusan kita, setiap kebijakan kita dengan yang terbaik untuk umat.
Masya Allah, ini Islam memperhatikan sampai seperti ini. Jadi tasarrufur ra'i 'ala ar-ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi sikap yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk rakyatnya itu harus didasari dengan maslahat. Mana yang paling maslahat untuk mereka? Cari yang paling murah. Cari kambing dengan kualitas terbaik. Harus seperti itu, bukan mencari seenaknya atau mencari apa yang mudah yang ada di dekat saya, apalagi kemudian kita mengeruk keuntungan di situ. Nggak boleh. Sampai seperti ini Islam mengatur urusan ini. Ya, jadi kembali ke pertanyaan ya, jadi silahkan dilihat mana ini maksud. Kalau yang maksud adalah Anda membeli langsung dari pesantren, Anda sendiri yang membeli, maka Anda insya Allah mendapatkan pahala niat tadi, niat membantu pengembangan dakwah, niat membantu pengembangan pesantren. Padahal Anda bisa membeli dari orang lain. Adapun kalau yang Anda lakukan adalah mengamanatkan atau mewakilkan pesantren untuk menjadi korban, kemudian pesantren membeli dari lapak mereka sendiri, dari peternakan mereka sendiri, maka ini tidak dibolehkan menurut sebagian ulama, dan dibolehkan oleh sebagian yang lain dengan syarat harus mencari yang terbaik, mencari kurban dengan kualitas terbaik, dan juga mencari harga terbaik untuk orang yang sudah mewakilkan mereka dalam urusan kurban ini. Masya Allah, satu soal ini bisa dideskripsi dengan banyak jawaban saja. Masya Allah. Iya betul. Dan kadang-kadang begitu, kadang-kadang memang ada beberapa pertanyaan yang karena kita nggak bisa nanya langsung lah, Bapak. Karena ini kan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tertulis gitu. Jadi kita nggak bisa tanyakan yang dimaksud kondisi A apa kondisi B gitu. Kalau seandainya mereka ada di depan kita, mungkin kita nggak perlu berpanjang lebar, ya sudah, kalau maksudnya A kita bahas A saja gitu. Namun karena para penanya tidak ada di hadapan kita, ya barangkali dengan memerinci seperti ini mereka bisa menemukan jawaban yang tepat untuk kondisi yang benar-benar mereka hadapi gitu. Masya Allah, jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya, semoga bisa dipahami. Makanya pemirsa dan penyimak Radio, mari kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk bertanya langsung berkaitan dengan fikih ibadah kepada guru kita yang telah hadir bersama-sama kita di studio ini dengan nomor 0331 544 6087, dan kita bacakan kembali, Ustaz. Iya, bismillah. Ada pertanyaan dari Ibu Hayatul Husni di Riau, Ustaz. Ustaz, saya mau bertanya, apakah ada hukumnya puasa 10 hari bulan Dzulhijjah? Iya, puasa pada 10 hari bulan Dzulhijjah. Ya. Baik puasa di sebagian harinya atau mengisi semua hari di awal bulan Dzulhijjah dengan puasa ini. Ya. Jawabannya ada pada hadis Rasulullah SAW yang sempat saya sampaikan tadi di awal kajian, yaitu sabda Rasulullah SAW, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fihinna khairun wa ahabbu ila Allah min hadhihi al-'ashr." Tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah dan lebih baik daripada amal soleh pada 10 hari ini. Maksud beliau adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah?" Beliau mengatakan, tidak juga jihad di jalan Allah. "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yakhruj min dzalika bi syai'." Kecuali kalau ada seseorang yang keluar ke medan tempur dengan harta dan jiwanya, kemudian dia tidak pulang dengan sedikit pun. Maksudnya hartanya kandas dan nyawanya juga lepas di medan tempur, maka yang seperti itu baru lebih baik daripada beramal soleh pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian para ulama menjelaskan bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya semua amal soleh disyariatkan untuk diperbanyak pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Apa saja? Silahkan kita menyebut amal soleh apa saja. Ini jadi hukumnya mirip dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga sama. Memang ada amalan-amalan khusus. Tapi pada dasarnya semua amal soleh disunahkan untuk diperbanyak di bulan Ramadan. Di sini juga sama. 10 pertama bulan Dzulhijjah punya amalan-amalan khusus seperti zikir, termasuk mengangkat zikir ketika melewati pasar-pasar, melewati perumahan-perumahan. Kita disunahkan untuk memperbanyak takbir, tahlil, tahmid. Itu
Dicontohkan oleh para sahabat, mereka datang ke pasar untuk kemudian mengangkat suara mereka dengan takbir, tahlil dan tahmid. Ini sunnah yang mahjur, yang mungkin jarang kita mendengarnya di zaman kita. Kemudian juga misalnya ada ibadah haji. Ya, ibadah ini khusus ibadah di Asyurul Dzulhijjah ini. Ada ibadah kurban, ini ibadah khusus, tapi pada umumnya semua ibadah dan amal soleh disyariatkan untuk diperbanyak di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Jadi silahkan sebut ibadah apa saja, maka itu dianjurkan untuk diperbanyak di awal bulan Dzulhijjah, karena awal bulan Dzulhijjah adalah salah satu musim ibadah paling agung sepanjang tahun. Nah sekarang kemudian kita bertanya, apakah puasa sunnah termasuk amal soleh apa enggak? Nah kalau jawabannya adalah iya, itu adalah amal soleh, maka berarti itu disyariatkan untuk diperbanyak di awal bulan Ramadan. Dan tentunya dari 10 bulan Ramadan ini ada yang jelas di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini ada yang sudah jelas dalilnya. Sudah ada jelas. Maksudnya dikuatkan oleh hadis khusus. Seperti misalnya puasa Arafah, jelas kita mempraktekannya. Nah, kemudian juga dikecualikan dari 10 pertama bulan Dzulhijjah ini tanggal 10 karena itu haram. Nggak boleh kita berpuasa di situ gitu. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 8 ini. Apakah 1 sampai 8 Dzulhijjah, karena tanggal 9 sudah ada dalil khusus ya Arafah ya. Tanggal 10 jelas itu nggak boleh, itu Idul Adha. Nah, sekarang yang tanggal 1 sampai tanggal 8 ini apakah disyariatkan untuk berpuasa di situ? Jawabannya kembali kita balikkan. Apakah puasa sunnah termasuk ibadah apa bukan? Kalau jawabannya ibadah, maka itu dianjurkan dan syariat untuk diperbanyak di awal bulan Dzulhijjah. Jadi dalilnya adalah dalil umum tadi, dalil hadis keutamaan tentang Asyurul Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi itu jawabannya. Takbir boleh saja, tahlil gitu saja. Iya, takbir, tahlil, tahmid. Tapi itu ini jarang sekali kita dengar, jarang sekali kita dengar. Iya, ini yang membedakan sebenarnya antara negeri-negeri yang ulamanya banyak, ilmu menyebar ya, dengan negeri-negeri yang atau daerah-daerah yang masih belum menyebar. Kalau di Arab Saudi ya nggak masalah, saya mungkin beberapa kali bercerita tentang Arab Saudi dalam rangka menginspirasi. Karena bagus-bagus saja kalau kita belajar dari orang-orang yang lebih baik daripada kita. Ya, melihat praktek ibadah di suatu negara, emang karena di sana banyak ulama, di sana ilmu menyebar. Sementara mungkin di sebagian tempat di negeri kita itu nggak terjadi. Ya. Nah kalau di Arab Saudi sana, saya punya pengalaman menjadi penerjemah untuk para ulama di sana, para syekh yang biasanya kalau sudah awal Dzulhijjah itu mereka ngumpul di Mekah. Dalam rangka apa? Dalam rangka berdakwah kepada para jamaah haji. Nah kalau bersama mereka, kalau sudah masuk 10 Dzulhijjah, hadis-hadis yang saya sampaikan tadi itu udah sering disampaikan di majelis-majelis. Di akhir Dzulhijjah disampaikan lagi, kita sedang menghadapi musim ibadah yang agung. Negeri kita kalau Ramadan itu sudah umum ya, kita udah tahu semuanya gitu. Tapi keutamaan awal Dzulhijjah ini mungkin sebagian nggak tahu gitu. Kalau awal Dzulhijjah itu adalah sebuah rangkaian ibadah, sebuah musim ibadah yang agung gitu. Nah kalau di sana itu biasa didengungkan, diingatkan kita untuk untuk mengisinya dengan baik. Dan salah satunya para syekh di sana mengajak kita untuk datang ke pasar-pasar, melewati tempat belanja para jamaah haji sambil bawa mikrofon, datang ke perkemahan jamaah haji tanggal 8, tanggal 9. Kemudian selama pindah dari Mekah ke Mina, dari Mina ke Arafah Musdalifah, itu mereka bawa mikrofon toa gitu. Nah, kemudian mereka bertakbir di situ, bertahlil, bertahmid sambil mengingatkan jamaah haji untuk memperbanyak zikir pada hari-hari itu. Dan mereka mengatakan ini sebagai pengamalan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Para sahabat datang ke pasar-pasar, mereka mengangkat suara untuk mengingatkan orang-orang agar memperbanyak zikir pada hari-hari itu. Semoga Allah mudahkan kita saja untuk melakukan ketaatan kepadanya. Amin. Jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya, semoga bisa dipahami. Dan karena sudah ada telepon yang masuk, Ustaz. Kalau enggak kita mau mendengarkan tadi sebenarnya, Ustaz. Terharu. Baik, silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Dengan Pak C. Umar Haini di Kampung Islam Lebah, Kelungkung, Bali. Masya Allah. Ya, silakan Bapak yang di Bali. Silakan pertanyaan Bapak, Pak Umar. Iya, khair Ustaz. Mau nanya tentang puasa sunnah
10 hari pertama Dzulhijjah? Apakah ada contoh dari Nabi atau mutlak, sunnah mutlak? Ya. Cukup Bapak? Dua, boleh dua? Yang dua, Ya, silakan Bapak. Boleh ya. Yang kedua kan saya pernah mendengar juga melalui live fatwa begini bahwa sholat sunnah katakanlah qobliyah zuhur umpama ya, itu digabung dengan sholat tahiyatul masjid itu. Ya. Bolehnya itu ada dalilnya atau hanya semacam pemahaman dari fuqaha gitu? Ya, oke. Masya Allah. Cukup Bapak Umar. Ya, barakallah fiik. Terima kasih Pak Umar di Bali. Masya Allah. Silakan Ustaz. Tentang sunnahnya puasa sunnah pada hari-hari pertama bulan Dzulhijjah atau 10 pertama bulan Dzulhijjah, ini dalilnya adalah dalil umum, ya, dalil umum. Dan yang dipakai oleh para ulama adalah sunnah qauliyah yang sifatnya umum. Jadi sunnah yang berupa perkataan beliau. Beliau mengatakan tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal soleh pada 10 hari ini. Maksudnya 10 pertama bulan Dzulhijjah. Jadi ini sifatnya adalah sunnah qauliyah. Sunnah yang berupa ajakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan verbal dari beliau. Dan itu sudah cukup. Itu sudah cukup sebagai dalil. Kita mengetahui sebuah sunnah itu kadang-kadang bisa kita simpulkan dari sunnah qauliyah seperti ini. Juga kadang-kadang berupa sunnah fi'liyah. Jadi perintahnya nggak ada, tapi Nabi Muhammad SAW melakukannya. Dan itu juga sudah cukup. Kita nggak bertanyakan perintahnya mana. Ketika kita melihat ada contoh dari Nabi Muhammad SAW, kita nggak mengatakan mana perintahnya, sunnah qauliyahnya mana. Enggak. Kita nggak mengatakan seperti itu. Karena sunnah qauliyah itu berdiri sendiri dan cukup. Sunnah fi'liyah itu juga berdiri sendiri dan cukup. Yang penting adalah kita memahami hadis-hadis seperti ini dengan petunjuk para ulama. Kita bukan orang yang pertama memahami seperti itu. Bahkan kalau kita mau perluas lagi, ya, sebelum berbicara tentang 10 pertama bulan Dzulhijjah, ya, bulan Dzulhijjah juga memiliki keutamaan sebagai asy-syahrul haram, sebagai bulan haram. Apa artinya bulan haram? Bulan haram artinya adalah bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana maksiat di situ lebih besar dosanya dibanding maksiat di bulan lain. Dan kata Qatadah bin Di'amah As-Sudusi Al-Basri, amal soleh juga seperti itu. Amal soleh pada bulan-bulan haram lebih besar pahalanya daripada amal soleh pada bulan-bulan selain bulan haram. Bulan haram adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ya. Ini adalah bulan-bulan haram. Nah, kalau kita bertanya kemudian amal soleh apa yang disunahkan untuk diperbanyak di bulan-bulan haram ini? Jawabannya semua amal soleh. Nah, termasuk puasa sunnah. Bahkan tanpa kita mengambil hadis keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah, kita katakan tanggal 1 sampai tanggal 8 Dzulhijjah itu termasuk rangkaian dari hari-hari bulan haram. Kita disunahkan untuk memperbanyak ibadah pada bulan-bulan itu. Jadi ini paling tidak ada dua dalil yang sama-sama umum, ya, sama-sama umum, yang itu cukup, ya, untuk landasan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi sunnah qauliyah, satu sunnah berupa perkataan Nabi Muhammad SAW itu cukup untuk dijadikan sebagai landasan dalil. Bahkan kadang-kadang cukup menjadikan landasan dalil berupa sunnah taqririyah. Jadi Nabi tidak perintahkan. Beliau juga tidak melakukan. Tapi beliau melihat para sahabat melakukannya, sementara beliau diam, tidak mengingkari. Itu masuk sunnah juga, saya. Ini namanya sunnah taqririyah. Sunnah yang berupa mendiamkan. Ada sesuatu yang dilakukan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak pernah perintahkan, beliau juga tidak melakukannya, tapi beliau melihat ada sahabat yang melakukannya, kemudian beliau diam. Beliau tidak mengingkari. Misalnya adalah makan dob. Ya, dob itu sebuah binatang gurun, ya, jenis binatang gurun di Saudi Arabia. Ya, bukan hanya di Saudi Arabia, tapi di banyak tempat. Salah satunya di kota Madinah itu ada namanya dob. Ya. Seperti biawak itu mana, Ustaz? Mirip biawak secara fisik, ya, tapi secara hakikat
banyak bedanya dalam ukuran berbeda, makanannya berbeda juga ya, makanya biawak itu nggak boleh dimakan, tapi dhab ini boleh dimakan. Tapi Nabi tidak pernah menyuruh kita makan dhab. Beliau juga tidak pernah makan dhab. Beliau mengatakan, hadza laisa bi ardi qaumi. Dhab ini tidak ada di Mekah, tidak ada di tanah kelahiran saya di Mekah. Saya nggak kenal Mekah, saya nggak bisa makan dhab. Ketika beliau ke Madinah, para sahabat di sana makan dhab, beliau mendiamkan. Nah, jadi di sini beliau tidak memerintahkan untuk makan dhab atau membolehkannya secara verbal, secara ucapan. Beliau juga tidak mencontohkan makan dhab, tapi beliau melihat para sahabat di Madinah makan dhab, tapi beliau tidak mengingkari. Tidak melarang, Ustaz, ya? Tidak melarang. Maka ini namanya sunnah takrir, dan ini cukup. Apalagi kalau hadisnya berupa ucapan dari Rasulullah SAW atau sunnah qauliyah, maka itu sudah cukup untuk menjadi landasan hukum kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz, kalau ingin berpanjang lagi, Ustaz, sunnah itu enggak cukup perbuatan saja, namun ada perkataan. Tidak hanya saja. perbuatan saja, tidak hanya perbuatan saja, tidak hanya perbuatan saja. Ada perkataan gitu, Ustaz, ada takrir gitu, Ustaz, ya. Betul. Masya Allah. Betul, seperti itu. Yang kedua, Ustaz, salat sunnah Ya, qabliyah. yang kedua digabung. tentang menggabungkan antara sunnah qabliyah dengan sunnah qabliyah dengan sunnah tahiyatul masjid, atau mungkin sebagian juga dengan sunnah wudu ya, dengan sunnah wudu ya. Ya, ini hukumnya adalah boleh. Hukumnya adalah boleh. Dan kalau kita ditanya lagi dalilnya apa? Ya, dalilnya adalah hadis-hadis yang umum ya, kemudian pemahaman para ulama terhadap hadis-hadis itu. Jadi mungkin kita tidak akan mendapatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW sholat qabliyah ya, kemudian digabung niatnya dengan niat tahiyatul masjid. Hadis yang seperti itu mungkin kita nggak akan dapatkan. Tapi Nabi Muhammad SAW melakukan sholat sunnah qabliyah. Ya, dan di sisi lain beliau juga memerintahkan kita untuk tidak duduk di masjid kecuali setelah kita sholat 2 rakaat. Itu masjid, ya. Nah, jadi di sini kemudian ada dua ibadah sebenarnya. Ada 2 ibadah yang disyariatkan. Yang pertama adalah sholat sunnah qabliyah, kemudian yang kedua sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, bisa nggak digabung? Jawabannya bisa digabung. Kenapa? Karena hadis yang kedua ini tidak memiliki maksud khusus. Apa artinya maksud khusus? Kalau kita perhatikan redaksi hadisnya, ya, redaksi hadisnya adalah idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Kalau seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai sholat 2 rakaat. Nah, 2 rakaat di sini mutlak. Tidak disebutkan itu adalah rakaat qabliyah atau rakaat tertentu, enggak ada. Jadi ini namanya mutlak menurut para ulama usul fikih. 2 rakaat yang mutlak, yang tidak diikat dengan nama tertentu. Yang penting adalah 2 rakaat. Nah, maka ini adalah salah satu tanda bahwasanya itu adalah ibadah yang tidak memiliki maksud khusus. Jadi pokoknya 2 rakaat. 2 rakaat itu bisa berupa sholat sunnah fardu. Misalnya kita sholat subuh 2 rakaat, ya sudah. Itu cukup sekali lagi sebagai tahiyatul masjid. Karena dengan begitu kita sudah melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW untuk tidak duduk di masjid kecuali setelah sholat 2 rakaat. 2 rakaat apa? Di situ 2 rakaat fardu subuh, enggak? 2 rakaat fardu subuh. Sekaligus sebagai tahiyatul masjid kita. Sama ketika kita masuk masjid kemudian kita sholat sholat qabliyah ya, sholat qabliyah. Itu sekaligus juga terhitung sebagai tahiyatul masjid. Kenapa? Karena dalam tahiyatul masjid yang penting adalah kita tidak duduk di masjid kecuali setelah sholat 2 rakaat. Saat kita masuk ke masjid kemudian kita sholat 2 rakaat, berarti kita sudah tahiyatul masjid. Kita sudah menjalankan ibadah itu, menjalankan sunnah itu. Nah, makanya dalam ibadah-ibadah yang tidak ada maksud khusus, tapi yang penting adalah sholat 2 rakaat, yang penting adalah puasa 6 hari misalnya, atau puasa 3 hari, ini namanya mutlak. Maka yang seperti ini bisa kita gabungkan niatnya dengan ibadah yang lain. Ya, jadi misalnya tahiyatul masjid kita gabungkan dengan sholat sunnah qabliyah.
Kemudian puasa Kemis kita gabungkan dengan puasa 3 hari dalam 1 bulan. Ini tidak memiliki maksud tertentu. Sholat duha kita gabungkan dengan sholat syuruk. Ini adalah contoh-contoh ibadah yang tidak memiliki maksud khusus. Jadi sholat syuruk tidak ada maksud khusus. Kenapa? Karena yang penting adalah kita sholat subuh berjamaah, kemudian kita zikir sampai terbit matahari. Kemudian setelah itu kita sholat 2 rakaat apa? Mutlak. Tidak disebutkan namanya secara khusus atau tujuannya secara khusus. Yang penting adalah kita melaksanakan sholat 2 rakaat itu. Meskipun saya tidak menafikan bahwasanya ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum menggabungkan niat itu. Tapi insya Allah ini adalah pendapat yang lebih kuat dan dipilih oleh banyak ulama Islam. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasannya, semoga bisa dipahami. Dan sudah ada penelpon yang terhubung berikutnya, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Kembali dengan Pak Umar Haini, ada satu hal yang kurang jelas di nasib Ustaz. Ya, silakan Pak Umar. Ini tentang niatnya lalu gimana Ustaz? Iya, niat. Ini begitu yang sementara saya pahami. Menggabungkan niat Pak ya antara qobliyah dengan tahiyatul masjid betul, misalnya. Betul. Niatnya bagaimana? Cukup Bapak? Okay. Ya baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Silakan. Niat adalah amalan hati. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti yang sudah kita sampaikan dalam kajian fikih ibadah, bahwasanya ada sebagian ulama dan sebagian madhab yang menilai sunnah untuk mengucapkan niat dalam ibadah kita. Tapi pendapat yang kita pilih adalah pendapat yang mengatakan tidak disunahkan demikian, tapi niat itu cukup dalam hati saja. Dan Nabi Muhammad SAW salat setiap hari. Gerakan dan ucapan beliau dalam salat ini dinukil dengan sedemikian lengkap. Tapi tidak disebutkan dalam hadis-hadis itu bahwasanya beliau mengucapkan niat beliau sebelum salat. Padahal beliau tiap hari salat. Salat fardu 5 waktu, salat sunnah tidak terhitung lagi banyaknya. Dan beliau tidak disebutkan mengucapkan niat beliau ini atau melafalkannya. Maka yang terbaik dan lebih hati-hati insyaallah bahwasanya niat itu adalah di hati kita. Dan niat yang dimaksud dengan niat sebagaimana penjelasan para ulama adalah memasang hati kita. Jadi mengatur hati kita sebelum kita beribadah, bahwasanya kita tidak minta dari ibadah ini kecuali hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak cari pujian, yang kita cari adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita bedakan ini salat apa? Ini salat 2 rakaat ini salat fardu atau salat sunnah? Itu perlu kita camkan di hati kita. Kita atur dulu. Kemudian kalau salat sunnah apa? Nah, jadi sehubungan dengan pertanyaan tadi, kalau kita dalam 2 rakaat itu kita niatkan untuk qobliyah, untuk tahiyatul masjid. Kemudian ditambah satu lagi misalnya adalah salat sunnah wudu bisa juga. Maka kita boleh menggabungkan 3 ibadah ini dalam hati kita. Jadi kita niatkan, ya Allah, dalam hati tentunya. Ya Allah, ini adalah salat sunnah qobliyah zuhur. Sekaligus sebagai tahiyatul masjid. Sekaligus tadi saya baru wudu juga, berarti ini akan menjadi salat sunnah wudu juga, salat sunnah tuhur juga. Kita gabungkan dalam hati kita, kemudian kita katakan lillahi ta'ala dalam hati karena Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita Allahu Akbar, cukup. Jadi itulah yang dimaksud dengan niat, karena niat itu disyaratkan dalam salat kita dan Nabi tidak mencontohkan itu diucapkan. Ya, jadi seperti itulah cara berniat insyaallah. Masya Allah, jazakallah khairan jawaban penjelasannya. Semoga Pak Umar Bali bisa memahami dengan jelas dan baik. Dan sudah ada penelpon berikutnya, Ustaz, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ingat suara ini Ibu Rosmini. Silakan Ibu Rosmini di Pacitan. Ya, alhamdulillah. Langsung saja Ibu pertanyaannya di Pacitan. Mama mau bertanya Ustaz. Yang pertama tentang itu tadi loh, yang sholat suruk terus digabungkan dengan sholat duha. Itu kalau wanita sholatnya di rumah, terus waktu sholat suruk itu jam berapa?
kalau digabungkan duha berarti sudah agak siang. Terus waktu syuruk itu sebaiknya jam berapa? Terus kalau wanita bisa nggak di rumah sholat syuruk? Terus yang kedua, amalan-amalan yang di dalam bulan itu yang paling utama itu yang harus kita amalkan sebagai wanita itu apa saja? Terus Maksudnya yang hubungannya dengan pertanyaan kami yang lalu itu bagaimana, Ustaz? Nagih hutang boleh. Insyaallah. Ya Bu, ya siap insyaallah. Iya, Baik, iya. Ibu Rusmini, cukup Ibu ya. Iya, jazakumullah khairan. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rusmini di Pacitan. Ya, silakan Ustaz. Nagih hutang beliau Ustaz. Utang dulu ya. Tadi Ibu Rosmini di Pacitan pada pekan kemarin bertanya tentang zikir yang beliau dengar dan redaksinya adalah Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Sampai akhir. Dan bertanya apakah ini adalah sebuah zikir yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW atau tidak? Ya, jawabannya setelah saya merujuk beberapa referensi, kita dapatkan bahwasanya zikir ini disebutkan oleh As-Suyuti rahimahullah ta'ala dalam Ad-Durrul Manthur. Dan di sebagian redaksinya disebutkan bahwasanya ini adalah zikir yang diucapkan oleh Nabi Ilyas alaihi salam dan Nabi Khidir atau Khidir persisnya atau Khidir ya. Khidir saat mereka bertemu. Jadi kalau mereka bertemu, mereka akhiri pertemuan mereka dengan zikir ini. Dengan zikir ini, dan hadis ini yang kemudian dipakai landasan oleh sebagian orang untuk kemudian meyakini bahwasanya Khidir masih hidup. Nah, jadi landasannya seperti itu. Namun para ulama hadis menjelaskan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang lemah. Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala juga menjelaskan hadis ini hadis yang lemah, bahkan sebagian mengatakan ini hadis yang palsu. Hadis maudhu. Ya, jadi tidak benar kalau zikir ini dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya yang terbaik adalah kita memakai zikir-zikir yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan sanad yang sahih, dan itu banyak sekali. Adapun zikir ini maka dia tidak sahih penisbatannya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu, Ibu. Pertanyaan yang barusan tentang sholat syuruk bagi wanita, Ustaz. Iya, kemudian yang selanjutnya tentang sholat syuruk bagi wanita. Ya, sholat syuruk bagi wanita. Yang dimaksud dengan sholat syuruk adalah ibadah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh sebagian ulama, yaitu man shallal fajr fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syams thumma qama fa shalla rak'atain kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin. Barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian dia berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, kemudian dia salat 2 rakaat, maka itu seperti pahala haji dan umrah yang sempurna. Para ulama berbeda pendapat tentang kesahihan hadis ini. Namun kalau kita mengambil pendapat para ulama yang menghasankannya, menganggap hadis ini sebagai hadis yang layak untuk dijadikan landasan hukum, maka syarat untuk bisa mendapatkan keutamaan yang agung dalam hadis ini adalah beberapa amalan. Yang pertama, sholat subuh berjamaah. Ya, kemudian yang kedua adalah berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari. Bisa dengan zikir pagi, bisa dengan baca Al-Qur'an. Juga insyaallah bisa juga dengan kajian insyaallah. Kajian ilmiah termasuk zikir itu. Kemudian setelah terbit matahari, tidak saat terbit matahari langsung, tapi kira-kira 1/4 jam setelah terbitnya matahari. Setelah matahari agak naik. Jadi kalau misalnya kita waktu syuruknya, ya waktu terbit mataharinya adalah jam 5:30 misalnya, maka sholat syuruk ini dilakukan 1/4 jam kemudian. Berarti jam 6 kurang 1/4 kita laksanakan sholat itu. Nah, berarti 3 amalan: sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, dan diakhiri dengan sholat 2 rakaat 1/4 jam setelah terbitnya matahari. Ini pahalanya seperti pahala haji dan umrah
yang sempurna, sempurna, dan sempurna. Jadi itu caranya. Nah, kemudian yang kedua, kalau sholat duha kan nanti waktunya agak siang lagi. Enggak, kita katakan waktu duha sudah masuk pada waktu syuruk ini. Ya. Memang waktu duha yang terbaik itu agak siangan nanti ketika matahari sudah agak panas. Hina tarmudul fasilah, ketika anak unta itu mulai merasakan kepanasan dari sengatan matahari. Itu waktu terbaik untuk sholat duha, itu sholatul awwabin. Tapi sholat duha sudah bisa kita mulai agak pagi. Yaitu kapan? Seperempat jam setelah terbitnya matahari itu sudah waktu duha. Itu sudah masuk waktu duha, yaitu awal waktu duha sudah masuk. Jadi kita bisa menggabungkan antara niat syuruk dengan niat duha. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan niat syuruk adalah yang penting kita sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir muji Allah SWT, kemudian sholat 2 rakaat. 2 rakaat apa? Yang penting 2 rakaat. Bisa 2 rakaat duha, bisa 2 rakaat qobliyah subuh yang tadi kita nggak sempat melakukannya, kita qadha di situ, boleh. Nah, jadi ini juga termasuk ibadah atau sholat yang bisa kita gabungkan niatnya. Nah, bagaimana dengan wanita? Dengan para wanita. Ya kalau para wanita sholatnya berjamaah di rumah ya, dengan sesama wanita yang di rumah atau dengan anak-anaknya di rumah. Allahu alam, saya berharap mereka mendapatkan keutamaan ini. Ya memang tadi seperti yang kita sebutkan dari hadis, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kalau Anda berjamaah kemudian Anda berzikir muji Allah Subhanahu wa taala, apalagi para ulama menjelaskan sholat yang terbaik bagi wanita adalah di rumahnya. Kemudian mereka mengakhiri dengan 2 rakaat tadi ya, ketika matahari sudah agak naik setelah terbit matahari, maka Allahu a'lam ya, Allahu a'lam, saya berharap para wanita bisa mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini. Allahu taala a'lam. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya, semoga bisa dipahami. Dan untuk Ibu Rasmini sudah terbayar sudah tagihannya, tayyib. Jazakallah khairan Ustaz. Semoga bisa dipahami dan terus semangat untuk menyaksikan acara live interaktif kita ini dan untuk bertanya. Dan sepertinya pertanyaan terakhir, pertanyaan barusan merupakan pertanyaan terakhir kita di kesempatan ini karena waktu yang batasi kita. Dan akhirnya jazakumullah khairan Ustaz atas waktu dan ilmunya, semoga bermanfaat. Dan adapun pertanyaan belum bisa kita jawab mungkin di lain waktu insyaallah ya. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, inilah dapat kita sajikan pada kesempatan ini, dan mohon maaf kepada pemirsa yang belum bisa kita jawab pertanyaan, semoga bisa kita jawab di pertemuan berikutnya. Syukran wa jazakumullah khairan, dan terus ikuti acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk berbagai informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan Fatwa TV bisa diakses di website www.dewanfatwa.com. Ini dapat kita sajikan pada kesempatan ini. Syukran wa jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, apakah wudunya batal?